Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rezeki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Banyak orang hari ini berusaha menambah penghasilan, ambil kerja sampingan, lembur, freelance. Tapi anehnya, hidup tetap terasa sempit. Uang memang datang lebih sering, tapi rasa aman tidak ikut bertambah. Capeknya nambah, waktunya habis, tapi tabungan tetap tipis. Kalau kamu ada di posisi ini, dengarkan baik-baik. Ini bukan cerita kegagalan. Ini cerita yang dialami sangat banyak orang. Dan kamu tidak sendirian. Saya tahu rasanya. Pulang kerja sudah lelah, tapi masih memaksa diri buka laptop lagi. Akhir pekan yang seharusnya istirahat, malah dipakai mengejar pemasukan tambahan. Di kepala cuma ada satu harapan sederhana. Kalau uang nambah, hidup pasti lebih lega. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Penghasilan bertambah, tapi rasa tenang tidak pernah benar-benar datang. Dan di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Merasa kurang disiplin, merasa boros, merasa gagal mengelola uang. Padahal, seringkali masalahnya bukan di kamu. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu tidak bisa nabung, dan bukan karena kamu kurang pintar. Masalahnya lebih dalam dan lebih struktural. Banyak orang menambah penghasilan, tapi tidak pernah mengubah cara uang itu masuk, mengalir, dan diperlakukan. Akhirnya, uang tambahan hanya jadi tamu singgah, datang sebentar lalu pergi tanpa jejak. Sebelum kita lanjut, saya mau kamu berhenti sebentar dan jujur ke diri sendiri. Tulis di kolom komentar sekarang juga. Penghasilan tambahan pertamamu dulu paling banyak habis kemana? Bukan untuk menghakimi, tapi untuk sadar. Ada yang habis buat jajan, ada yang buat cicilan, ada yang buat gaya hidup, dan banyak juga yang jujur bilang, saya nggak tahu, tiba-tiba aja habis. Tulis apa adanya, karena dari kesadaran itulah perubahan dimulai. Satu hal penting yang harus kamu pahami sejak awal, menambah penghasilan tidak otomatis memperbaiki keuangan. Kalau sistemnya salah, uang sebesar apapun akan bocor. Ibarat menuang air ke ember yang retak. Airnya bukan yang salah, embernya yang perlu diperbaiki. Dan di video ini, kita akan bongkar satu persatu retakan itu, dengan cara yang bisa langsung kamu terapkan, bukan sekadar teori. Bisa jadi kamu sebenarnya sudah punya bahan bakarnya, tapi belum punya mesinnya. Dan kabar baiknya, sistem keuangan itu bisa diubah, asal kamu mau melihat masalahnya dengan jujur. Karena pada akhirnya, masalah terbesar bukan di jumlah uang yang kamu punya, tapi di sistem yang selama ini kamu gunakan. Kita luruskan satu hal penting. Sebagian besar masalah keuangan bukan karena kurang penghasilan. Kalimat ini mungkin terasa aneh, apalagi buat kamu yang masih mikir, bulan depan cukup nggak ya? Tapi faktanya, banyak orang yang penghasilannya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat bahkan lebih, tetap merasa keuangannya berantakan. Artinya ada yang salah, dan itu bukan di jumlah uangnya. Masalah utamanya ada di alur uang. Uang bukan cuma soal masuk berapa, tapi masuk lewat pintu mana, lewat jalur apa, dan dengan aturan apa. Kebanyakan orang menambah penghasilan, tapi uang tambahan itu masuk begitu saja ke kehidupan lama. Rekening yang sama, dompet yang sama, aturan yang sama. Akhirnya uang tambahan itu bercampur, larut, dan hilang. Tidak pernah benar-benar bekerja untuk masa depan. Ingat kalimat ini baik-baik. Uang tambahan biasanya masuk tanpa aturan, jadi keluar tanpa permisi. Ia tidak pernah diberi tugas, tidak pernah ditanya mau dipakai untuk apa. Jadi wajar kalau habis buat hal-hal kecil yang terasa sepele, tapi dampaknya besar. Sekarang saya mau kamu cek sebentar. Uang tambahanmu selama ini masuk lewat pintu mana? Ke rekening yang sama dengan gaji? Ke dompet yang sama dengan uang harian? Atau ke sistem yang bahkan tidak pernah kamu sadari? Selama uang tambahan masih masuk lewat pintu yang sama, hasilnya hampir pasti sama. Kalau kamu ingin hasil berbeda, kamu tidak cukup hanya menambah penghasilan. Kamu harus mengubah jalur masuknya uang. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah ini. Penghasilan tambahan masuk ke sistem lama. Secara nominal uangnya bertambah, tapi secara sistem tidak ada yang berubah. Otak manusia tidak bisa membedakan sumber uang kalau semuanya berada di tempat yang sama. Begitu masuk rekening utama, uang itu langsung dianggap uang biasa. Akibatnya, uang tambahan ikut habis untuk pengeluaran rutin dan keputusan impulsif. Solusinya tegas tapi sederhana.
Pisahkan minimal 2 rekening, satu untuk hidup sehari-hari, satu khusus untuk penghasilan tambahan. Rekening kedua sebaiknya tidak punya kartu debit, tidak terhubung ke e-wallet, tidak sering kamu buka. Tujuannya satu, memberi jarak antara uang dan godaan. Kalau kesalahan pertama ini belum kamu perbaiki, strategi lain hanya akan jadi teori. Kesalahan kedua, menganggap uang tambahan sebagai uang bebas. Karena bukan gaji utama, uang ini dianggap bonus, dipakai tanpa rasa bersalah, tanpa tujuan yang jelas. Padahal, label membentuk perilaku. Begitu kamu menyebutnya bonus, otakmu merasa berhak menghabiskannya. Mulai sekarang, pegang prinsip ini. Satu sumber income, satu tujuan utama. Freelance untuk dana darurat, lembur untuk investasi, bisnis kecil untuk pengembangan modal. Bukan sedikit ke sini, sedikit ke sana. Tulis satu kalimat sederhana. Uang tambahan ini hanya untuk titik-titik. Kalimat itu akan jadi pagar yang melindungi uangmu saat kamu lelah. Kesalahan ketiga, menabung tanpa sistem. Banyak orang merasa sudah menabung, padahal sebenarnya hanya menyisakan uang. Kalau ada sisa, ditabung. Kalau tidak ada, ya sudah. Menabung yang benar bukan soal niat, tapi soal mekanisme. Tentukan persentase tetap, pindahkan di awal, bukan di akhir. Gunakan auto debit atau pengingat tetap, dan pastikan tabungan tidak mudah diakses, karena kalau uang masih terlihat, pasti tergoda. Kesalahan keempat, income naik tapi struktur tetap kecil. Penghasilan bertambah, tapi cara mengelolanya masih seperti dulu. Mulai sekarang, perlakukan penghasilan tambahan dengan struktur yang lebih dewasa. Bagi ke 4 pos, amankan, kembangkan, lindungi, nikmati, maksimal 10-15%. Dengan struktur ini, setiap rupiah punya peran. Dan terakhir, ingat satu hal penting. Disiplin bukan soal kuat, tapi soal cerdas. Kalau kamu masih harus melawan dirimu sendiri setiap hari, berarti sistemmu belum bekerja. Perbaiki sistemnya, dan uang akan mulai berpihak padamu. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses!